teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang permasalahan dalam jual beli, yang mana kita akan menemukan istilah-istilah di zaman sekarang, yaitu ada just tip, kemudian ada dropshipper, dan juga ada reseller. Nah, sebenarnya apa sih masing-masing definisi dari ketiga item ini? Just tip yang sekarang sudah banyak sekali menjadi salah satu bentuk bisnis digital yang menjanjikan juga, bahwasanya just tip adalah seseorang yang menawarkan barang di media sosial untuk dibelikan terlebih dahulu dengan adanya biaya tertentu. Karena memang just tip kan singkatan dari jasa titip gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dropship. Dropship merupakan jual beli yang dilakukan tanpa adanya modal. Jadi di sini si penjual dia nggak perlu menyediakan barang dan juga nggak perlu kulakan dulu, dan juga dia tidak memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Namun dia hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Dengan demikian dropshipper adalah pihak ketiga dalam akad jual beli. Kemudian yang ketiga adalah reseller. Kalau reseller ini adalah orang yang menjual kembali gitu ya, sehingga orang yang membeli barang dari supplier ataupun pedagang lain kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kita langsung bahas satu persatu ya. Sebenarnya just tip ini gimana sih dalam fikih? Nah, kita harus tahu dulu realitanya just tip itu seperti apa, karena ternyata ditemukan ada dua macam just tip nih teman-teman. Yang pertama ada just tip offline, yang mana di sini seseorang berprofesi sebagai just tip, yang mana dia tidak beli secara online, tapi dia belinya secara offline, yang mana beliau, si just tip ini, bisa menjangkau promo-promo offline yang ada di mall, atau bisa jadi karena dia sedang pergian ke luar negeri misalnya untuk membeli skincare atau untuk membeli sepatu ataupun tas, akhirnya si orang ini tadi membuka jasa titip bagi orang-orang yang mau nitip, entah itu karena ada promo atau karena dia sedang menjangkau toko yang tidak bisa dijangkau oleh pembeli lain. Kemudian benefitnya dalam just tip online ini ada live shopping, yang dimana si penjual dan pembeli, maksudnya si pembeli dan juga si just tip ini bisa saling berinteraksi nih. Kira-kira barangnya bentuknya kayak apa. Kemudian ada juga fitur untuk bertanya, sebenarnya itu gimana sih warnanya, bisa difotonya lebih jelas nggak, dan lain-lain. Kemudian ada fee just tip yang memang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah just tip offline. Kalau just tip offline ini, si just tip atau si orang yang berprofesi sebagai just tip menawarkan barang yang akan dibelikan itu di media sosial dengan menentukan fee just tipnya. Nah, biasanya barang-barang yang kayak gini tuh yang sudah dijual oleh toko online yang lain, kemudian atau mungkin sesuatu yang modelnya sistem PO gitu ya, pre-order. Nah, itu baru seperti inilah ya, kemudian ditawarkan kepada pembeli kalau misalnya pembeli ada yang mau beli dengan menentukan fee just tipnya sekian, sehingga kadang-kadang barangnya belum ada di tangan just tip. Si just tip ini masih mau mau beli, tapi si just tip juga nggak tahu barangnya kayak apa. Kalau yang offline itu biasanya kan sudah pegang nih, sudah bisa live shopping, sudah bisa foto dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih sebenarnya hukumnya just tip ini? Nah, sebenarnya just tip ini diperbolehkan aja dalam hukum Islam tuh boleh, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa aja? Yang pertama adalah mengenai objek yang mau dibeli itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang diharamkan secara hukum Islam. Misalnya mau nitip wine, nah itu berarti nggak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah adanya fee yang dikenakan kepada customer itu harus benar-benar disepakati oleh keduanya. Harus tahu, nggak boleh nih kalau misalnya mau just tipnya 25.000 atau 30.000 atau mungkin 100.000, dia memang harus tertera jelas dan diketahui oleh customer dan juga si just tip itu sendiri. Namun ya teman-teman, ada yang harus diperhatikan dalam menempuh jasa titip atau bisnis just tip ini, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih ini harusnya akadnya apa supaya lebih sah gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini banyak sekali dibahas oleh beberapa pegiat
akun-akun sosial media juga dan juga beberapa ustadz mengenai sebenarnya just tip ini bagaimana. Nah, amannya just tip ini ada 2 akad yang bisa ditempuh gitu loh. Yang pertama adalah akad murabahah, yang mana ini seringkali kita temukan dalam transaksi di bank syariah, yaitu si just tip membelikan dulu. Si just tip ini beliin dulu nih karena ngomongnya aja jasa titip, tapi ternyata yang nitip nggak ngasih uang dulu gitu kan, sering banget terjadi kayak gitu. Jadi akad yang ditempuh adalah dengan jual beli dulu atau dinamakan akad murabahah. Jadi si just tip membelikan dulu nih barang yang dipengini, misalnya lagi pergi ke Australia terus pengen beli misalnya tas gitu kan, yang itu hanya ada di Australia, sehingga si just tip ini beli dulu. Setelah beli nanti uangnya akan diganti berikut dengan jasa titipnya gitu. Kemudian yang ditempuh akad yang kedua yang bisa ditempuh adalah akad ijaroh, yang mana ini adalah sebenarnya just tip yang hakiki gitu. Jadi si orang yang nitip tadi itu memberikan uang terlebih dahulu kepada yang dititipkan, kemudian dengan uang itu si just tip bisa memberikan barang yang akan dibeli. Kemudian si penitip atau si orang yang mau beli tadi itu bisa memberikan biaya jasa untuk si just tip atas pertolongannya, atas waktunya untuk membelikan barang yang dia inginkan di toko yang sudah dituju. Oke, mengenai dropshipping ini muncul juga salah satu usaha jualan online yang mana tidak melibatkan modal sama sekali. Jadi si pedagang ini atau si penjual ini hanya berperan sebagai makelar ataupun samsaroh secara Islam disebutnya, yang mana dia hanya memasarkan. Kemudian dia mungkin diberi hak kuasa gitu ya oleh si pemilik barang untuk menjualkan kembali, kemudian nanti akan ada fee kalau misalnya sudah per item berapa. Nah, itu yang disebut dengan dropshipping. Namun dalam hal harganya nih biasanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, pedagang memberikan harga sendiri atas barang yang dijual. Jadi misalnya mau beli gamis gitu kan ya, gamisnya dari penjual asli harganya 120, tapi dia memasarkan dengan harga 150 dengan mengambil keuntungan berapa 30.000 atau 20.000 dari yang dia tawarkan. Nah, padahal sebenarnya dia tidak berhubungan langsung, biasanya bisa jadi ya tidak berhubungan langsung dengan si penjual, tapi ya pokoknya saya hanya membantu si pembeli untuk order ke penjual. Jadi biasanya ada yang kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah yang memang sudah mendapatkan izin menjualkan kepada barang supplier sehingga harganya sudah ditetapkan oleh penjual asli, namun nanti ada kesepakatan keuntungan. Jadi memang ada dua bentuk ya dalam hal dropshipping tadi, sama aja dengan just tip online ada 2, dropshipping pun juga ada 2 macam. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu prakteknya seperti apa baru bisa menghukumi ini hukumnya seperti apa. Lalu jadi dropshipper ini harusnya gimana sih, boleh nggak sih gitu ya? Ternyata ada beberapa ikhtilaf nih dari para ulama, mengingat ada 2 item sebelumnya yang kita singgung, yaitu mengenai izin dan tidak adanya izin dari supplier atau si pedagang asli gitu ya. Yang pertama adalah dropshipping yang tidak ada izin dari supplier. Dalam hal ini memang para ulama menyemakati bahwasanya tidak boleh, karena memang ada hadis yang jelas menyebutkan la tabi' ma laisa indak. Jadi jangan menjual sesuatu yang memang bukan milikmu. Nah, karena ada hadis ini juga, dan juga kalau misalnya kita melihat jual beli itu salah satu syaratnya adalah objeknya itu benar-benar milik sendiri, itu kan itu menjadi agak berat untuk membolehkan dropshipper ini. Namun Imam Hanafi membolehkan asalkan si pedagang tadi itu, si dropshippernya mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Dan Imam Syafi'i pun boleh kok sebenarnya, namun sangat kecil dalam membuka kebolehan ini, yaitu terbatas pada barang-barang yang mudah diketahui dan tidak gampang berubah. Mungkin kategorinya kayak mobil gitu kan, tidak ada banyak perubahan, misalnya dari Oktober sampai November itu kan nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalnya makanan atau sesuatu yang bisa berubah, ada masanya, ada waktunya, kayak ada kadaluarsanya dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i.
Kemudian yang kedua adalah dropshipping dengan barang yang mendapatkan izin dari supplier. Nah, kalau misalnya ini yaitu kalau dalam fikih ada namanya bai'u ainin ghaibatin mausufatin bilyad. Jadi barangnya emang nggak ada, tapi ciri-cirinya sudah diketahui oleh si penjual, dan juga ada pemberian kuasa nih dari si penjual yang asli kepada si dropshipper. Nah, untuk ini Imam Syafi'i memandang bahwasanya boleh kok adanya ini ya. Jadi kalau untuk dropshipper yang udah dapat izin, maka itu boleh. Kalau yang nggak dapat izin, memang mayoritas ulama nggak ngebolehin gitu. Tapi memang ada sebagian kecil dari ulama yang memperbolehkan, asal diketahui barang-barang yang seperti apa. Dan syarat tambahan dari Imam Syafi'i adalah untuk berlaku ya barang-barang yang tidak gampang berubah atau sifatnya awet. Nah, yang terakhir adalah reseller. Kalau reseller ini mungkin yang paling aman di antara keduanya, karena dia ini sudah kulakan terlebih dahulu. Jadi sistemnya dia yang punya barang, karena dia sudah menyetok dulu sebelum bergerak sebagai penjual gitu kan, sehingga barang itu dia kirimkan sendiri tanpa melalui orang lain. Jadi memang sudah ada di dia nih barangnya, jadi boleh-boleh aja gitu. Sehingga para ulama membolehkan sebab barang sudah menjadi milik dari supplier. Ya ibaratnya kayak penjual biasa sih, ini udah kulakan dulu kemudian dijual lagi. Sehingga dalam fikih ini kategorinya adalah bai'u mausufin fil dhimmah. Jadi sudah ada nih, udah ada barangnya di pedagang. Akadnya bisa berlaku pada akad salam, bisa juga kan, misalnya saya mau mesenin dulu, nanti barangnya akan datang ke saya kok, itu juga ada. Kemudian yang paling penting adalah barangnya sudah berada di kuasa pedagang. Ya memang kadang belum datang gitu kan, tapi itu kan sudah menjadi milik pedagang karena pedagangnya udah bayar ke penjual si yang di tempat dia kulakan itu. Ya kurang lebih seperti itulah ya permasalahan antara just tip, dropshipper dan juga reseller. Dan mungkin nanti akan muncul beberapa item lagi, istilah-istilah lagi, entah apa itu yang akan kita tunggu ya, karena memang sistem jual beli online ini sangat berkembang dan membuka celah profesi-profesi baru terkait dengan jual beli. Namun kita harus benar-benar bisa berhati-hati dalam membuat akad gitu loh, jangan sampai karena al-bai'u mithlur riba gitu kan, jual beli itu hampir mirip dengan riba. Jangan sampai kita salah, maksudnya awalnya mau jual beli tapi nanti jatuhnya seperti riba. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin. Kurang lebihnya demikian. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.